Jelas, setelah penyelidikan Qin Yichen, Yanxi telah kehilangan semangat juangnya. Sekarang iblis telah dikalahkan. Dia tidak memiliki modal arogan, dan tidak ada kemungkinan untuk melawan Qin Yichen. Melanjutkan seni bela diri hanya mendapatkan kesempatan untuk membunuh Qin Yichen, tapi itu saja. Jelas peluang ini tidak akan terwujud. Fatih Fangcai tiba-tiba muncul di samping Qin Yichen, yang sudah menjelaskan semua masalahnya. Saat ketika dia bisa membunuh Qin Yichen adalah ketika orang-orang percaya menunjukkan kinerja mereka. Berkelahi adalah pilihan terbaik, dan itu adalah langkah yang mengancam jiwa. Yanxi sama sekali tidak ingin membuat pilihan ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Tetapi pilihan dan peluang lain terlalu banyak untuk dia terima. Bunuh diri dalam hal ini? Itu pilihan bodoh. Pergi dari sini. Kembali ke Kaisar Iblis. Bisakah dia menjelaskan kepada Kaisar Iblis mengapa dia kalah total? Jelas tidak. Dan didakwa oleh Kaisar Iblis pada saat itu hanya akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika dia tidak kembali ke sisi Kaisar Iblis, kemana dia bisa pergi? Di tanah yang tidak ditempati oleh Iblis. Iblis adalah karakter yang diteriakkan dan dilawan oleh semua orang. Di tempat yang ditempati oleh Iblis, dia telah mengkhianati Iblis dan akan dicari oleh semua orang. Yanxi sekarang tidak punya pilihan sama sekali. Pertarungan telah menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan martabatnya. Tapi ketika Yanxi membuat keputusan untuk melawan Qin Yichen, baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun Qin Yichen masih berdiri di sana, sudah ada 20 orang di sekitarnya. Ini adalah orang-orang yang bertarung dengan anak buahnya sebelumnya dan menang. Terutama wanita yang berdiri di sisi Qin Yichen membuat Yanxi merasa tertekan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena matanya yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Ini bukan lagi mata manusia, ini adalah mata yang haus darah. Seolah-olah dia melihat mangsanya, dia melihat mangsa yang lezat, dan dia adalah binatang buas yang akan menelan mangsanya. Kamu, apa maksudmu? Yanxi panik. Sudah cukup untuk berurusan dengan Qin Yichen sendirian, dan jelas tidak rasional untuk terganggu dan waspada terhadap 20 orang ini sekarang. Bahkan jika itu adalah dewa, dalam kondisi kekuatan yang sama, tidak mungkin ada satu musuh, apalagi Yanxi. Jika Qin Yichen benar-benar tidak berbicara tentang seni bela diri, dia tidak ada hubungannya. Hanya melalui interogasi, saya ingin membangkitkan ide Qin Yichen untuk berduel dengannya sendirian. Bukankah ras manusia Anda menepati janji Anda? Saya pikir Anda bisa melakukannya, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Qin Yichen mundur beberapa langkah. Dia bahkan menepuk-nepuk pakaiannya dengan raut wajah yang buruk, seolah-olah dia takut ada sesuatu yang kotor di tubuhnya. Lebih baik menjauh. Level IQ ini, jangan rusak untukku. Setelah berbicara, Qin Yichen tiba-tiba melambai ke Yanxi. Kamu bersenang-senang, kamu memiliki sarana untuk memastikan bahwa kamu dapat membawamu. Bagaimana aku bisa mengambil risiko? Aku bukan iblismu, dan aku sangat bodoh. Dengan wajah penuh keputusasaan Yanxi, 20 ksatria tengah dan akhir bergabung untuk membunuh Yanxi secara langsung. Sebagai kekuatan tempur utama di antara orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa Lin Bai bertarung tanpa batas. Setelah menekan Yanxi, dia tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, dan dengan bantuan orang lain, Yanxi dengan cepat dihilangkan. Setelah menghabisi Yanxi, Lin Bai memulai proses standarisasinya, langsung menghapus semua bukti keberadaan Yanxi di dunia ini. Bahkan tidak sedikit sampah ada di dunia ini. Penampilan Lin Bai tidak bertahan lama, dan masih banyak metode yang tidak berguna. Yanxi telah menghilang tanpa jejak. Lin Bai, yang tidak tertarik, menoleh dan melihat ke bawah. Di sana, masih banyak setan. Ini tapi itu semua miliknya. Mangsa. Melihat Qin Yichen dengan polos, senyum muncul di wajah Lin Bai. Saudara Qin, saya ingin turun dan mencoba. Begitu Qin Yichen melihat keadaan Lin Bai, dia tahu bahwa benar-benar tidak mungkin baginya untuk berhenti sekarang, melirik pertempuran yang akan berakhir di bawah, dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang Anda. Anda semua mendengarkan. Yu Daoseng memimpin 30.000 orang untuk menjaga di sini, dan 70.000 orang yang tersisa dibagi di antara Anda, dan semua iblis yang melarikan diri musnah. Mengikuti perintah Qin Yichen, orang-orang ini menghilang tanpa jejak. Dan Qin Yichen juga senang bersantai. Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya, melihat utusan yang mampu menang dengan perbedaan jumlah orang di bawah ini. Orang-orang ini layak menjadi pilar dunia abadi. Tingkat kekuatan dan pertempuran adalah tingkat yang tidak dapat dicapai oleh para penganut kuil penguasa cahaya untuk sementara. Tanpa kenyamanan kuil penguasa cahaya, serangan seperti itu tidak akan terhindarkan di perkemahanku. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Yang disebut musuh kuat mungkin adalah yang ada di depan. Dia, jika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda tidak akan pernah melepaskannya, dan Anda akan berpegang teguh pada itu sampai akhir. Tujuan. Rencana Kapten Kelima tampaknya sederhana, tetapi selama dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari iblis, semua rencana berikut dapat dilakukan dengan sempurna.
Seluruh rencana tidak akan terbengkalai karena jatuhnya satu orang atau beberapa orang. Tidak perlu menunggu kesempatan khusus. Selama iblis lalai, selama semua iblis dikirim bersama untuk menangani tulang yang sulit digerogoti, mereka akan melompat keluar saat ini. Dan itu akan terjadi. Pasti menyebabkan kehancuran iblis. Dan yang paling serius, penghancuran semua elit. Bayangkan saja, musuh yang kuat yang mengharuskan semua jenderal iblis bergabung untuk menyerang. Bahkan jika peluang menangnya tidak 50%. Pihak lain memiliki setidaknya 40% peluang untuk menang. Keseimbangan kemenangan dapat dimiringkan ke arah lawan ras iblis. Dan siapa lawan ini dan kepada siapa dia setia, itu tidak terlalu penting untuk waktu yang lama. Ini adalah rencana yang sangat inklusif, dan itu dapat meledakkan kekuatannya hampir setiap saat, memberikan pukulan fatal pada iblis. Jika Anda ingin menghentikan hal seperti itu, Anda harus membiarkan setan membuat boneka setan. Namun di hadapan para dewa ini, siapa sangka sekelompok mayat mati sebenarnya bisa dibangkitkan. Dan masih mampu mempertahankan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Jelas, ini di luar pengetahuan orang biasa, dan orang biasa tidak akan waspada terhadap sekelompok mayat yang keluar untuk membuat masalah. Strategi pemimpin tim lebih seperti konspirasi. Selama Anda melakukan kesalahan kritis ini sejak awal, konflik berikutnya pasti akan meletus. Sangat disayangkan bahwa orang-orang seperti itu dapat bertahan selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, tanpa melupakan status mereka sebagai utusan ilahi. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menerima penampilan mereka saat ini dari hati. Martabat dan kebanggaan mereka sebagai utusan ilahi tidak akan pernah membiarkan iblis menodai reputasi mereka dengan tubuh seperti itu. Dan mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka hidup sebagai iblis. Setelah pertempuran ini, Qin Yichen bahkan dapat memikirkan apa yang akan mereka lakukan dengan pilihan seperti itu.